Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Cerita Programmer. Selanjutnya kita akan membahas mengenai middleware. Nah, middleware ini biasanya eh, dipakai untuk memeriksa sebuah request sebelum masuk ke dalam handler, atau juga sebenarnya bisa eh, setelah handlernya berjalan gitu ya. Jadi ada before middleware, ada juga after middleware. Contohnya di sini misal eh, ada beberapa middleware yang ada di sini kita lihat. Di sini ada basic authentication, bearer authentication, terus juga ada buat log, terus ada JWT juga, JWT token dan sebagainya. Lalu di sini juga ada yang untuk CRF protection atau course juga bisa ada di sini. Jadi untuk cara penggunaannya cukup simple aja, sama seperti di Express.js, cukup menuliskan app.use nama function dari middleware-nya. Atau teman-teman misal mau spesifikasi gitu ya. Kalau ini app.use ini langsung berarti di semua root ya, di semua metode. Tapi kalau misalkan hanya sebagian pet aja, misalkan middleware course ini hanya untuk post, maka kita tambahkan pet garis miring post seperti itu. Atau misal hanya untuk uh, pet post dengan metodenya post gitu. Nah, maka tinggal disesuaikan ya. Jadi ini bisa diganti app.use-nya seperti itu. Kita contoh dalam kode. Misal di sini kita mau buat app use untuk logger. Oke, kita import dulu loggernya. Sorry, kita ya. Kita lihat loggernya ini di sini. Kita import dulu. Oke, kita lihat ya. Kita request salah satu ini contoh misal. Sudah. Oh ya, ini kenapa tidak berjalan? Karena untuk middleware ini harus kita di atas ya, di paling atas. Karena yang tadi kita jelaskan tadi, ketika dia sudah masuk ke dalam handler yang match, nanti eh, sintaks yang di bawahnya tidak akan dieksekusi. Maka untuk middleware ini perlu kita taruh di bagian atas ya. Oke, kita sudah refresh. Oke, nah ini untuk middleware si logger itu sendiri. Atau kita tadi mau buat loggernya itu hanya untuk yang produk saja gitu ya. Misal app.use hanya untuk produk saja, kita akan logger. Akan pakai ini logger. Kita lihat. Kita masuk ke yang base-nya dulu. Oke, hello Hono. Kita lihat di sini. Tidak ya, tidak berjalan ya, tidak ada ya. Kita coba refresh lagi. Nah, tidak ada ya. Tapi ketika kita masuk ke dalam pet products, oke, masuk ya. Nah, loggernya berjalan. Atau juga kita misal mau ke ini aja, menjalankan middleware ini ke sebuah apa namanya, sebuah pet dengan metode tertentu. Nah, ini eh, untuk cara pakainya seperti ini, app.get products. Oke, ini udah masuk. Kita coba. Udah keluar ya. Tapi kalau kita misal yang satu, yang detail, nah ini tidak akan keluar. Karena kita logger ini hanya berjalan di pet uh, products dengan metodenya get gitu ya. Atau ini contoh yang ID ya. Oke, kita coba current ID. Kita lihat yang list lagi.
tidak keluar. Tapi ketika kita masuk ke pet yang ini, dia bakal muncul. Nah, seperti itu. Jadi ini disesuaikan kebutuhan, apakah middleware ini ingin digunakan di mananya. Apa hanya untuk seperti ini, untuk pet seperti ini, atau untuk semuanya gitu. Misal pada kasus secara nyatanya biasanya misal untuk logger ini kita di semua pet ya. Terus misal eh, apa namanya, kita punya sebuah resort namanya products gitu, yang mana yang products ini dia eh, apa namanya, cuman orang tertentu aja yang bisa akses. Jadi authorization-nya seperti itu gitu ya. Nah, itu nanti kita bisa pakai middleware-nya, bisa pakai yang basic authentication. Misal ini, kita contohin ya. Atau juga bisa juga yang pakai JWT gitu ya. Kita pakai yang basic authentication dulu ya. Misal di sini user yang melakukan request ke dalam products itu cuman orang-orang yang uh, menggunakan basic authentication. Oke, okay. Di sini username-nya Hono, aku project. Oke, okay. Coba kita akses ya tanpa menggunakan ini. Nah, dia bakal muncul tuh si ininya, si requestnya. Tapi ketika kita misalkan ke file yang lain, nah itu tidak muncul. Products 3. Nah, so Hono a cool project. Oke, berhasil ya. Dia masuk. Jadi ini dipakai buat middleware ini salah satu penggunanya untuk authorization gitu. Contohnya di sini saya pakai basic authentication. Nah, pada umumnya biasanya kita pakai JWT. Nah, ini yang sering banyak dipakai nih. Kita coba contoh menggunakan JWT seperti ini ya. Biar tidak terbaca kalau JWT di namanya ini. Oke. Oke, misal nah eh, untuk kalau tadi kan kita app use garis miring products. Nah, ini untuk yang products aja ya, yang matchnya. Tapi kalau misalkan dia pengen matchnya sama yang detailnya gitu, yang kayak seperti ini dan sebagainya, kita bisa tambahkan asterisk ini, seperti ini. Jadi ketika petnya ini garis miring user, garis miring bla bla bla, nah nanti masuk ke dalam akan dijalankan middleware ini. Coba kita contoh. Tadi untuk yang user menggunakan JWT, kita lihat ya. Nah, ini tidak valid ya. Tidak jalan. Coba kita lihat di ketika kita pakai ini. Nah, unauthorized. Oke. Tapi kalau misalkan kita pakai bearer token-nya yang tadi, kita pakai bearer token, tadi kita pakai it's very secret. Oke. Kita coba generate tokennya dulu. Saya mudah aja, nggak mau ribet. Kita pakai ke sini. Ini kita ambil. Nah, 404. User not found. Kenapa user not found? Karena memang tidak ada resort itu. Sorry. Tidak ada resort yang kita ini. Nah, ini contohnya kita ganti aja dulu. Tidak
ada endpoint untuk tersebut. Sini, oke. Kita lihat. Boom. Oke, dia masuk ya ketika kita pakai bearer token. Kalau kita nggak pakai bearer token, contoh, nah, masuk ke unauthorized. Tapi kalau kita masukkan bearer token, kita menggunakan bearer token, bisa. Oke. Nah, itu dia cara menggunakan middleware yang sudah tersedia di uh, Hono-nya sendiri ya. Tapi kita juga sebenarnya kita buat sebuah middleware yang kita inginkan gitu ya. Kita sesuai request gitu. Nah, cara pakainya ini kita bisa menggunakan create middleware. Kita contohin. Misal di sini. Uh, coba ya. Di sini misal jangan custom logger, kita buat authentication, custom authentication. Misal kita bakal memeriksa headernya. Kita memeriksa misal kita kirim sebuah APK, biasanya APK gitu ya. APK, request APK. Nah, ketika dia APK-nya itu tidak sama dengan yang kita harapkan gitu ya, kita bakal mengembalikan sebuah resort gitu ya, sebuah respon, maaf, sebuah respon. Jadi ketika kita tidak bisa menemukan APK-nya, maka akan mengembalikan file JSON unauthorized. Kalau misalkan berhasil, kita akan melanjut user request tersebut akan dilanjutkan ke handler yang di bawahnya sini. Oke, ini kita udah buat contoh. Ini baru buat middleware-nya. Kita implementasikan. Misal kita implementasikan di semua pet. Nah, di semua pet kita cukup tambahkan asterik atau bintang lalu nama ini, nama middleware. Oke, untuk contoh ya. Nih pasti ini juga masuk ya. Nah, unauthorized. Kenapa unauthorized? Bukan karena kita nggak pakai bearer token, tapi karena kita uh, kena middleware yang ini. Karena kita nggak pakai APK-nya. Coba kita pakai ya, APK-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tambahkan APK. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita kirim. Nah, berhasil. Jadi kita berhasil buat nih custom middleware dengan memanfaatkan kita cek nih headernya. Apakah headernya itu punya APK atau enggak. Daripada kita harus buat mengecek ya, harus kita cek nih di setiap root gitu. Kita tambahkan di seperti ini, lalu kita cek lagi bla bla bla, kita tambahkan seperti ini, cek lagi. Nah, itu kan sangat melelahkan ya, repetisi banget gitu, berulang-ulang. Daripada seperti itu kita buat aja nih middleware namanya custom out. Nah, di custom out ini kita terapkan di semua uh, pet gitu ya, di semua URL. Maka kita nggak perlu lagi nih kita tambah-tambahin seperti ini. Nah, ini cocok banget buat dipakai buat authorization. Terus juga kita bisa buat logger juga. Nah, untuk logger ini misal contoh yang ini kita bisa buat before afternya gitu. Maksudnya before afternya tuh seperti ini. App.use custom logger. Nah, ketika request itu belum masuk ke dalam handler, belum masuk ke dalam sini, dia bakal mencetak log before request start. Tapi ketika dia sudah ini selesai di handlernya, misalkan dia masuk ke handler bagian yang ini gitu ya, return list of products. Lalu kita pengen cetak lagi nih after responnya. Nah, kita bisa tambahkan setelah await next nih. Seperti itu. Jadi ini sebagai pembatasnya. Coba kita lihat ya.
Oke, udah berhasil. Kita lihat di sini. Nah, di sini before request. Ini yang tadi, yang ini. Lalu handlernya berjalan. Contohnya yang kita masuk ke yang ini ya tadi. Setelah handlernya berjalan, mengembangkan respon, lalu dilanjutkan dengan after middleware-nya seperti ini. Mungkin lebih mudahnya kita gini ya. Kita buat this is middleware for products. Kita coba request. Sorry. Products ya, sorry. Ini saya user. Oke, sorry. Jangan itu. Karena products itu tadi dipakai di middleware yang ini. Saya hapus dulu sebentar. Oke, sudah berhasil. Nah, di sini. Ini before-nya, before handler. Lalu di sini handlernya, yaitu yang ini. Dia masuk ke dalam handler yang ini. Lalu after-nya. Sini. Nah, itu dia untuk cara buat middleware secara custom baik before respon maupun after responnya.